Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nova Muljana, NPM 181000104 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian CSR yang dilakukan oleh PT Indofood. Nah, pertama, saya akan menjelaskan apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu asas tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan yang mengharuskan setiap pelaku usaha atau perusahaan guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Baik pelaku usaha komunitas setempat di mana pelaku usaha atau perusahaan menjalankan usahanya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Asas ini diterapkan di Indonesia dengan dinyatakan secara tegas di Undang-Undang Persaingan Terbatas pada pasal 74 yang menyatakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dari PT Indofood itu apa ya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini banyak sekali ya perusahaan ini mengekspor bahan-bahan makanan hingga ke seluruh dunia, baik di Eropa, Asia maupun di Australia. Di Indonesia juga bahan-bahan makanan ini beredar di pedagang-pedagang eceran. Nah, lalu dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak-rak pedagang eceran ya, yang bisa kita lihat di warung-warung, contohnya seperti mie instan dan lain-lain. Lalu saya di sini akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas apa sih manfaat CSR untuk masyarakat dan untuk perusahaan. Terus, apa sih fungsi penerapan CSR dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, bagaimana sejarah PT Indofood hingga saat ini. Yang keempat, program apa saja yang dilakukan oleh PT Indofood untuk memenuhi CSR. Ya. Yang pertama, saya akan membahas manfaat CSR bagi masyarakat dan perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu manfaat CSR atau Corporate Social Responsibility bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat dan sekitarnya. Lalu yang ketiga, meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan. Yang keempat, terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang bersifat sosial yang berguna bagi masyarakat. Lalu setelah kita melihat dari sisi masyarakatnya, kita melihat dari manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat atau publik. Terus yang kedua, adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, dapat membedakan perusahaan tersebut dengan para kompetitor. Yang keempat, merupakan brand perusahaan, memperkuat brand perusahaan di masyarakat. Nah, lalu selanjutnya, bentuk CSR ini dilakukan dengan melaksanakan suatu kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk-penduduk sekitarnya, menjaga lingkungan hidup,
sosial maupun budaya, memberikan beasiswa pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu, lalu membangun fasilitas umum atau kesehatan, serta memberikan bantuan berupa dana atau kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, eh, dasar hukum perusahaan melakukan CSR ini sudah diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas yang terdapat di Pasal 74 Ayat 1. Lalu pembahasan yang kedua, apa fungsi penerapan CSR dalam suatu perusahaan? Ya, bicara tentang CSR tidak dapat dilepas dari fungsinya juga, yaitu sebagai suatu bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap terhadap pihak yang terlibat atau terdampak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atas apa yang menjadi aktivitas perusahaan. Secara rinci fungsi dari CSR itu kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, maaf ya, yang pertama, itu social license to operate. Nah, sebuah izin sosial untuk beroperasi sebuah bisnis atau perusahaan bisa berkembang atau tidak akan sangat dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu masyarakat. Oleh sebab itu, adanya CSR, masyarakat yang mendiami dan bertempat tinggal di sekitar perusahaan tersebut akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, melebarnya akses sumber daya. Sebuah CSR perusahaan bila dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Di antaranya adalah meningkatkan daya saing perusahaan dan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Lalu yang ketiga, melebarkan akses menuju pasar. Dengan program CSR, sebenarnya seluruh investasi serta biaya yang telah dikeluarkan bisa menjadi sebuah potensi untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan besar. Tidak hanya itu, langkah ini bisa membangun loyalitas konsumen, bahkan menembus target pasar yang baru. Lalu yang keempat, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Bagi perusahaan yang menyelenggarakan CSR, dapat mengurangi resiko bisnis. Mengapa demikian? Karena dengan CSR akan membangun hubungan perusahaan dengan baik, pihak-pihak yang terlibat juga akan lebih baik lagi, sehingga resiko bisnis seperti adanya kerusuhan dapat diatasi dengan mudah. Lalu yang kelima, membangun hubungan baik dengan regulator. Tidak hanya dapat memperbaiki hubungan perusahaan dengan masyarakat, namun dengan CSR juga dapat menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan pihak pemerintah, karena adanya program CSR ini akan lebih meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Oke, kita lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana sih sejarah PT Indofood hingga saat ini. Nah, kita akan menjelaskan ya dari terbentuknya hingga sampai saat ini. Nah, perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pangan Sanjaya Intikusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990 yang diubah dengan Akta nomor 249 tanggal 15 November tahun 1990 yang diubah kembali dengan Akta nomor 171 tanggal 20 Juni 1991. Semuanya dibuat di hadapan Beni Kristianto SH, notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor C 22915 HT 0101 TH 91 tanggal 12 Juli tahun 1991, serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah nomor 579, 580, dan 581 tanggal 5 Agustus tahun 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 12. Nomor 12 tanggal 12 Februari 1992. Tambahan nomor 611 perseroan mengubah namanya
yang semula PT Pangan Sanjaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Ya. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 yang dibuat oleh Beni Kristianto SH Notaris Jakarta, PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan-makanan olahan terkemuka di Indonesia menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Ya, kita bisa lihat kan di sini emang di pengolahan yang dilakukan oleh PT Indofood dalam mengolah sebuah makanan, suatu makanan yang hingga saat ini makanan-makanan yang diolahnya telah mendunia hingga di Australia, ke Eropa, dan di Asia. Lalu selanjutnya, yang keempat, program apa saja yang dilakukan oleh PT Indofood untuk memenuhi CSR? Ya, yang pertama, pembangunan sumber daya manusia. Indofood meyakini pendidikan sebagai faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dukungan perseroan diwujudkan dengan cara membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal, mendukung kegiatan pengembangan riset dan meningkatkan kompetensi para guru. Yang kedua, beasiswa Indofood Sukses Makmur atau yang bisa kita tahu disebut BISMA, beasiswa Indofood Sukses Makmur. Setiap tahunnya perseroan ini tuh memberikan beasiswa-beasiswa bagi anak-anak karyawan yang berprestasi selama dari 2011, lalu sekitar 1.570 anak-anak telah memperoleh bantuan ini ya dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi melalui bantuan pendidikan BISMA ini. Lalu yang ketiga, program bantuan sarana pendidikan. Guna mendukung pendidikan, salah satu anak perusahaan Indofood mengelola sekolah-sekolah yang berlokasi di sekitar area perkebunan yang meliputi sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, ya, SD, SMA, dan SMK. Lalu yang keempat, rehabilitasi rumah tinggal bekerja sama dengan Yayasan Zuci Indonesia. Indofood mendukung program rehabilitas rumah-rumah dalam kondisi buruk. Perseroan telah membantu memperbaiki rumah-rumah di wilayah kumuh di Cilincing, Jakarta Utara. Lalu kegiatan sosial dan keagamaan. Indofood berbagi kasih dilaksanakan pada peringatan hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Natal. Kepedulian diwujudkan dalam bentuk pemberian paket produk dan peralatan sekolah kepada komunitas-komunitas yang membutuhkan. Lalu yang keenam, ada yang keenam peningkatan nilai ekonomi. Nah, Indofood terus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para stakeholders melalui program kemitraan guna meningkatkan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu program kemitraan Indofood ditunjukkan bagi keluarga petani, peternak, pengusaha UKM, dan masyarakat sekitarnya. Lalu yang ketujuh, kemitraan dengan petani. Perseroan mengembangkan program-program kemitraan pertanian secara berkelanjutan dengan para mitra yang terdiri dari petani kentang, petani kentang, singkong, gula, kelapa, cabai, dan kelapa sawit. Dalam program kemitraan ini, Indofood memberikan pelatihan, bimbingan, dan pendamping di bidang pembudidayaan, penanaman dan pasca pemanenan komoditas. Lalu yang ke-8, program Mahesa. Sebagai bagian program berkelanjutan Feed the World, Indofood menyumbangkan ternak kerbau, sapi, dan peralatan pertanian bagi
komunitas petani, termasuk karya Harapan Al-Ijabah di Pandeglang, Banten, dan kelompok ternak Sarwon Guno di Desa Hargotirto, Yogyakarta. Nah, kita tadi sudah melihat pengimplementasian CSR yang dilakukan oleh PT Indofood. Sangat banyak sekali apa yang sudah dilakukan dari perseroan terbatas Indofood untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Lalu di sini saya akan memberi kesimpulan, asas tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility CSR merupakan asas yang mengharuskan setiap pelaku usaha atau perusahaan guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik pelaku usaha atau komunitas setempat di mana pelaku usaha menjalankan usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. CSR banyak manfaat bagi masyarakat maupun perusahaan, yaitu salah satu contohnya bagi masyarakat, yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, lalu manfaat bagi perusahaannya adalah meningkatkan citra atau image suatu perusahaan tersebut. Lalu kita kaitkan dengan PT Indofood. PT tersebut telah banyak melakukan program-program, salah satunya programnya adalah melakukan beasiswa Indofood Sukses Makmur atau BISMA yang diperuntukkan untuk orang-orang yang kurang mampu, yang susah untuk mengakses pendidikan di daerahnya. Lalu saran saya untuk PT Indofood untuk terus menjalankan program-programnya atau menambah program-program lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, lalu membantu masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.